Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami mengaku kami orang yang tidak sempurna. Bahkan kami sering membela diri kami sendiri, bersembunyi di balik kata-kata kami untuk menyembunyikan kesalahan dan dosa kami. Tuhan, kami datang untuk membuka hati kami dan berani mengakui kesalahan dan dosa kami dengan bersandarkan pada kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13 berkata demikian. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Ayat 13a. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbuat dosa, sebenarnya kita hanya punya dua pilihan. Mengakuinya kepada Tuhan, atau membela diri dengan alasan-alasan yang membuat dosa itu terasa tidak terlalu berdosa. Kita semua familiar dengan alasan, saya lupa, saya kehabisan waktu, saya sedang capek, dia yang memulai duluan, dan anak-anak sering melakukannya. Tetapi jika kita jujur, orang dewasa pun tidak berbeda. Hanya saja alasan kita terdengar lebih rapi dan lebih dewasa. Kita mengatakan kemarahan kita terjadi karena terlalu sibuk. Kita menyebut nafsu sebagai sekadar menikmati keindahan. Kita menyebut ketidaksabaran sebagai akibat tekanan hidup. Nah, pelan-pelan kita membangun argumen yang membuat hati nurani kita tenang. Masalahnya ketika kita meminimalkan dosa, kita sekaligus meremehkan anugerah Allah. Jika dosa kita kecil, maka kita merasa tidak terlalu membutuhkan pengampunan. Nah, inilah yang terjadi pada Saul di dalam 1 Samuel 13. Satu bagian firman tadi kita sudah baca. Ia diperintahkan untuk menunggu Samuel sebelum mempersembahkan korban. Tetapi ketika situasi menjadi tegang dan Samuel belum datang, Saul mengambil alih tugas yang bukan haknya. Ia melanggar perintah Tuhan. Ketika Samuel menegurnya, apakah Saul berkata, "Aku berdosa"? Tidak. Ia berkata, "Bangsa itu tercerai-berai. Engkau tidak datang tepat waktu. Orang Filistin sudah berkumpul." Dan yang paling menarik, ia berkata, "Jadi aku memaksakan diriku untuk mempersembahkan korban." Seolah-olah ia berkata, "Saya sebenarnya tidak mau, tapi terpaksa." Saul menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan secara halus menyalahkan Samuel. Ia juga mencoba menguduskan dirinya dengan mengatakan bahwa ia sedang mencari perkenanan Tuhan. Bukankah itu sangat mirip dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Menghadapi dosa, kita cenderung membela diri daripada merendahkan diri. Kita lebih suka menjelaskan daripada mengaku. Padahal Injil mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyabar, penuh belas kasihan dan pengampun. Ia tidak pernah menolak orang berdosa yang datang dengan pengakuan yang tulus. Menyangkal dosa tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Itu membuat hati kita semakin keras, tetapi mengakui dosa selalu menghasilkan buah yang baik. Pengakuan membawa kita kepada anugerah, dan anugerah membawa pemulihan. Lihatlah Mazmur 51 ketika Daud jatuh dalam dosa besar.
Ia tidak membela diri. Ia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan justru disitulah ia mengalami belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin Roh Kudus sedang menyingkapkan sesuatu dalam hati kita. Sikap, perkataan, atau keputusan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan membangun alasan, jangan memperkecil dosa itu. Datanglah dengan pengakuan yang rendah hati. Semakin kita berhenti mengkhotbahkan kebenaran kita sendiri, semakin kita akan merayakan kasih karunia Allah. Dan di dalam pengakuan yang tulus kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak menghukum dengan keras, tetapi menyambut dengan belas kasihan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih suka membela diri daripada mengakui dosa kami. Kami membangun alasan-alasan agar hati kami merasa nyaman. Padahal Engkau memanggil kami untuk bertobat. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami keberanian untuk jujur di hadapan-Mu. Lembutkan hati kami agar cepat mengaku dan tidak mengeraskan diri. Tolong kami untuk tidak meremehkan dosa, tetapi juga tidak meragukan kasih karunia-Mu yang lebih besar daripada dosa kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur dan bertobat. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati dan sukacita pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.